Ganti yang lain. Pergi sana. Namaku Arsawira. Aku bertransmigrasi ke zaman kuno ke sebuah dinasti bernama Kina. Pemilik tubuh asli, cendekiawan miskin. 3 kali gagal ujian negara, mati kelaparan karena gak sanggup beli makanan. Awalnya sangat buruk. Untungnya, aku bisa mengaktifkan sistem afeksi. Aku menikahi 3 istri yang cantik jelita. Awalnya kupikir bisa hidup kayak dewa. Tapi gak disangka, istri keduaku. Bu Karin ketemu sekelompok pria bertopeng dan diculik. Apa? Tuan, ini para primadona di sini. Aku datang ke pavilion Amala cuma buat nolong istri keduaku, Karin Hana. Semuanya biasa saja. Ayo pergi. Jangan pergi, Tuan. Hari ini tempat kami kedatangan gadis istimewa. Bisa dibilang mutiara di tengah kerikil. Silakan tunggu di kamar. Aku jamin Tuan akan puas. Oh. Aku gak mau. Biarkan aku pergi. Kamu bakalan tamat kalau aku tusuk. Jangan. Aku kasih tahu. Masuk ke pavilion Amala. Sehebat apapun kamu dulu, semua harus tunduk padaku. Dan akan kujadikan gadis penghibur paling penurut. Kamu perlakukanku begini, kalau suamiku datang pasti gak akan mengampuni kalian. Kamu sama sekali gak tahu seberapa hebat backingan pavilion Amala. Meski suamimu datang, tetap kusuruh tampil. Ayo. Cepat jalan. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, lebih baik aku mati daripada menurutimu. Wanita sialan ini gak mau kerjasama. Bagaimana kalau sampai menyinggung tuan besar di dalam? Dia memang kurang didikan. Biar aku yang menangani dia. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan melawan. Sudah berani melawan sekarang. Suamiku. Aku tahu, kamu pasti datang menyelamatkanku. Sebelumnya tingkat afeksi istri pertama dan ketigaku sudah mencapai 100%. Cuma istri kedua ini yang belum tuntas. Belajar sendiri tanpa guru. Aku memang gak salah menilai orang. Mulai sekarang, pavilion Amala akan punya primadona baru. Ayo pergi. Shh. Kita pergi dulu dari sini. Karin, lompat. Terlalu tinggi. Aku takut mau digendong. Dasar nakal. Ayo. Bu Karin tenang saja. Tangan kami berdua sangat kuat. Pasti gak apa-apa. Gak masalah. Mana mereka? Suamiku, sepertinya kamu tambah tinggi. Benarkah? Maafkan aku. Maafkan aku. Tempat ini gak aman. Ayo cepat. Hari ini, jangan harap ada yang bisa pergi. Ketua. Inilah pemilik gedung kami, Nona Naramaja. Sekaligus ketua sekte Lotus Hitam. Di balik pavilion Amala ini, memang gak sesederhana itu. Bertemu ketua, kenapa gak berlutut? Nggak perlu. Kudengar Ketua Arsa sangat cerdik. Dengan kekuatan sendiri menaklukkan semua sarang bandit di sekitaran Kabupaten Sona. Pahlawan seperti ini sangat kukagumi dan kuhormati. Aku mau tahu apa Ketua Arsa mau bergabung dengan sekte Lotus Hitam untuk bersama-sama menumbangkan tirani dinasti Kina? Ternyata wanita ini menculik Karin untuk memancingku ikut memberontak. Orang ini terlihat mesum, harusnya mudah kukendalikan. Kok aku bisa mendengar? Isi hatinya. Ditemukan target dengan tingkat afeksi S, Naramaja Lotus Hitam. Apa Tuan mau mengikatnya? Suamiku, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berani punya pikiran gak senonoh padanya, aku akan minta Kazira mengebirimu. Baiklah. Nara ini adalah target tingkat S. Meningkatkan afeksi akan memberikan hadiah besar. Pertama akan kuperkenalkan asal-usul dan latar belakangnya. Nara ini awalnya putri Perdana Menteri dinasti King Janimaja. Karena dijebak Arno, seluruh keluarganya dihukum mati. Demi membalas dendam kesumat itu, Nara mendirikan sekte Lotus Hitam bersumpah menggulingkan dinasti Kina dan membunuh Arno si Perdana Menteri pengkhianat. Sebelumnya aku sudah membunuh putra Arno Arwin Juna demi membalaskan dendam Zira dan Lesti. Gak perlu lagi ikut campur urusan orang. Kalau aku menikah lagi, mereka bertiga pasti mengebiriku. Sistem jam kerjaan aku. Mengingat Nara target tingkat S, kalau afeksi mencapai 25, sistem akan otomatis mengikatnya.
Syukurlah. Aku cuma perlu mencegah afeksinya meningkat. Di dinasti Kina pejabat pengkhianat berkuasa, rakyat hidup sengsara, Tuan Arsa pahlawan di zaman ini sudah sepatutnya bertindak satria. Bergabung dengan kami menggulingkan tirani. Aku terjun langsung ke dalam permainan untuk membuat para pahlawan di dunia sukarela menjadi bawahanku dan membantuku membunuh Arno. Arsa ini punya 3 istri, pasti tipe yang tergila-gila wanita, mana mungkin bisa lepas dari kendaliku. Sikap genit wanita ini cuma sandiwara. Aslinya, dia lotus hitam yang terobsesi balas dendam. Asalkan aku bertingkah mesum, afeksinya padaku gak akan naik. Ketua, aku cuma orang desa biasa yang terbiasa hidup bebas tanpa ambisi menguasai dunia. Mohon ketua, membiarkan kami sekeluarga pergi. Sayang, kamu sungguh baik. Sampai di rumah, aku kasih kamu hadiah besar. Baik. Si mesum ini beraninya menolakku. Ketua, dia itu cuma orang desa, gak punya kemampuan apa-apa. Mana pantas menjabat jadi wakil ketua sekte? Kurasa dia cuma beruntung bisa taklukkan 3.000 bandit di Kabupaten Sorna. Lebih baik jadikan dia sandera untuk membujuk para bandit itu menyerah. Sehingga kekuasaan sekte kita makin kuat. Tuan, Sekte Lotus Hitam punya 30.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Sada. Jumlah mereka 10 kali lipat, kita nggak mungkin menang. Cuma orang-orang rendahan, gak akan bisa melakukan hal besar. Arsa ini cuma terlihat kuat dari luar saja. Bagaimana kalau begini? Ketua, serahkan orang-orang untuk aku urus. Cukup dengan sedikit siasat, aku bisa tundukkan mereka menjadi bawahan kita. Rasanya dia cuma orang yang haus ketenaran saja. Kini aku gak perlu khawatir terikat paksa oleh sistem. Ketua, pasukanku memang gak sebanyak Sekte Lotus Hitam. Tapi ketua, kalau kamu mau menahan paksa kami, 500 saudara yang kusembunyikan di luar kota pasti akan menyerang habis-habisan. Aku yakin ketua pasti gak mau lihat semua itu. Kalau begitu tuan ini... Aku, wakil ketua Sekte Lotus Hitam sekaligus penasehat militer. Julukanku, naga terbang wajah giok Rakananta. Dari namanya saja, Tuan pasti punya kemampuan yang hebat. Karena wakil ketua nggak guna ini, Kamu ini... menganggap dirinya sangat cerdas. Maka biarkan ketua Nara sendiri yang kasih soal. Mari kita bertanding. Kalau aku menang, ketua harus membiarkanku pergi. Kalau aku kalah, aku pasrah pada keputusan ketua. Tuan, jangan. Suruh dia kasih soal di wilayahnya sendiri, kita nggak berpeluang menang. Suamiku, wanita penggoda ini jelas-jelas cuma mau merayumu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Dasar petani rendahan, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua, silahkan berikan soalnya. Akan kutunjukkan padanya siapa sebenarnya yang terhebat. Orang ini bukan cuma mesum dan gak guna, tapi juga gak tahu diri. Akan kubuat dia kalah telak sekaligus merebut pasukannya. Lalu akan kusiksa dia habis-habisan biar dia tahu betapa hebatnya aku. Hati wanita ini benar-benar licik. Kalau begitu, aku akan... Tunggu. Jangan-jangan petani sialan ini takut dan mau membatalkannya. Lihatlah, cantik. Suamimu ini cuma pecundang yang gak guna. Kamu gak tahu apa-apa soal kemampuan suamiku. Aku nggak akan ingkari janjiku. Ketua, kalau aku menang, kamu bisa tepati janji dan membiarkan kami pergi? Naif sekali. Dia benar-benar mengira bisa kalahkan penasihat militerku. Aku selalu tepati janji, hanya saja soal yang kuberikan akan sangat sulit kalau kalian gak bisa jawab. Tetap dianggap kalah. Ajukan soalnya. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kamu dan Raka sama-sama ahli bela diri hebat. Kalian hendak membuka biro pengawalan, tapi jalur utama pengiriman selalu dikuasai oleh perampok gunung. Bagaimana kalian akan menyelesaikan hal ini? Aku berencana... Aku berencana menyusun strategi terlebih dahulu, menyergap di wilayah tempat perampok muncul, lalu menyapu bersih mereka sekali serang. Setelah itu perjalanan akan lancar tanpa ancaman lagi. Ketua Arsa, apa strategi Anda? Kalau mengulang caraku, itu nggak dihitung. Rencana yang muncul dari otak udangmu itu sungguh nggak sudi aku menggunakannya. Caraku adalah menyogok para bandit itu agar membiarkan kita lewat. Apa? Bukan cuma bodoh, tapi juga tidak akan pengecut. Belum bertarung sudah menyerah.
Pengecut sepertimu mana pantas dibandingkan denganku. Ketua, dia kalah. Serahkan padaku untuk kuurus. Ketua Arsa, jelaskan pemikiranmu. Bisnis biro pengawalan itu mengantar barang dan melawan perampok. Kalau di jalan nggak ada perampok, berarti nggak ada lagi yang membegal. Lalu kalau begitu siapa yang mau membayar jasa pengawalan? Seperti kata pepatah, setelah perdamaian tercapai, yang berjasa akan ditinggalkan. Kalau di dunia ini nggak ada perampok, nggak ada alasan bagi biro pengawalan untuk tetap ada. Jadi dengan cara itu, keesokan harinya biro pengawalan harus ditutup. Berarti, babak ini aku yang menang. Kenapa aku nggak terpikirkan hal itu? Setelah damai yang berjasa ditinggalkan, orang ini punya kemampuan nyata. Barusan di depanku sengaja menyembunyikan kepandaiannya. Wanita memang gampang berubah pikiran. Memang pantas mengalahkan kami bersaudara. Tuan, sungguh hebat. Benar-benar hebat. Benar-benar hebat. Suamiku, kamu sungguh hebat. Dilihat dari wajahnya saja, wanita ini setara denganku, tapi bisa begitu setia padanya. Sepertinya orang ini punya kelebihan lain. Dia sembunyikan kemampuannya, membiarkanku mengujinya sendiri. Dia malah berasumsi sendiri. Aku nggak terima. Anak ini jelas menang karena beruntung. Ketua, tolong beri 1 soal lagi. 3 ronde 2 kemenangan. Dia curang. Dia kesatria. Maki dia. Hajar dia. Sudah, pertanyaan tadi memang terlalu mudah. Pertanyaan selanjutnya sudah lama membuatku pusing. Kuharap kalian berdua bisa bantu aku selesaikan masalah ini. Aku punya 1000 hektar lahan subur yang harus segera digarap. Tapi para petani di desa sekitar sangat malas. Meski ku beri upah 2 kali lipat, mereka tetap nggak mau kerja. Nggak bisa. Kalau nggak segera digarap, akan melewatkan musim tanam. Kalian berdua, apa punya solusi yang bagus? Kamu duluan. Kamu duluan. Yakin? Cepat. Aku akan pekerjakan 8 petani dengan upah 5 kali lipat. Lucu sekali. Ribuan hektar lahan subur cuma digarap 8 orang, itu sia-sia. Lagi pula meski dibayar mahal, para petani itu pasti akan kerja malas-malasan. Aku punya solusi sendiri. Sebelumnya, aku akan kubur beberapa keping emas di tanah. Saat penduduk menemukan emas itu, pasti terjadi kegemparan. Ketamakan manusia langsung mencuat. Mereka akan dengan sendirinya meminta untuk menggali tanah. Saat itulah, aku akan bilang ke mereka, semua emas itu milikku, dan suruh mereka mengembalikannya. Serta melarang mereka menggali lagi. Itu benar, itu siasat yang kupikirkan. Hanya saja dia yang mengatakannya duluan. Benar-benar nggak tahu malu. Kamu dasar nggak tahu malu. Enggak. Siasatku itu lebih sempurna. Beberapa hari ke depan, aku akan terus kubur emas itu di ladang. Warga yang menemukan emas akan menarik lebih banyak orang datang menggarap lahan. Dengan begitu, kita cuma butuh sedikit emas, dan masalah ini langsung terselesaikan. Arsa memang banyak akal. Meskipun rencana itu idenya, siapa suruh dia nggak muka tembok seperti Raka? Raka memang piawai sastra dan bela diri. Babak Tunggu. ini kami... Aku belum selesai bicara. Dasar pemuda desa sialan, kamu nggak terima kalah ya? Rencana ini baru kusampaikan setengahnya. Bagian terbaiknya baru akan dimulai. Apa? Masih ada lagi? Bukankah masalahnya sudah selesai? Rencana ini baru menyelesaikan masalah pembukaan lahan. Tapi penanaman, budidaya, dan panen belum terselesaikan. Lagi pula, kasih emas gratis sebanyak itu pada petani. Benar-benar hal yang gak perlu. Ketua Arsa punya cara tanpa keluar sepeser pun? Aku jadi makin penasaran. Aduh, jangan begitu. Aku dapat semua ini pakai kemampuanku sendiri. Kenapa harus bayar? Sombong sekali. Menurutku, kamu cuma pandai membual. Kalau kamu sangat suka menyalaku, silakan maju sana. Kalau kamu bisa, kerjakan saja. Cepat mundur. Jangan begitu. Ketua Arsa, silakan lanjutkan. Aku dengarkan dengan seksama. Kamu cuma perlu mengirim orang untuk menangkap semua petani yang sebelumnya menemukan emas itu. Lalu katakan pada mereka, emas itu sebenarnya simpanan sekte Lotus Hitam. Suruh mereka kembalikan semuanya. Dasar nggak tahu malu. Kamu benar-benar tercela. Itu jelas merampok. Bukan perilaku pria sejati. Bukan pria sejati. Sejak dulu negara mana yang gak direbut dengan merampas? Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa. Apa kamu gak ngerti? Kalau kamu begitu penuh kasih, lebih baik jangan memberontak. Kuil-kuil di Kabupaten Sona kurang 1 patung. Duduk saja di sana jadi patung. Kamu... Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa.
Arsa jelas bukan orang biasa. Dialah orang berbakat yang kucari untuk menyelamatkan dunia. Wanita ini sudah gila. Tadi sikapnya nggak begini. Ejek aku, hina aku. Dengan cara ini memang gak butuh biaya sepeser pun. Benar-benar cerdik. Permainan ini disebut permainan kotor yang mempermainkan orang. Tapi bagian yang paling seru baru akan dimulai. Afeksi wanita ini naik terlalu cepat. Tapi demi bisa pergi dengan lancar, aku cuma bisa lanjutkan ceritanya. Setelah menangkap para petani itu, aku akan membelah emas itu di depan mereka. Dan di dalamnya hanya besi. Karena sejak awal emas yang kukubur cuma lapisan luarnya saja. Di saat itulah, aku akan ancam mereka dengan penjara agar mengembalikan emas yang asli dan suruh mereka garap ladang secara gratis sampai panen musim gugur selesai. Para petani itu nggak punya uang, cuma bisa patuh kerja di ladang. Dengan begitu, masalah pangan sudah teratasi. Dan pada akhirnya, aku akan berikan upah yang layak pada mereka yang benar-benar kerja keras. Mereka akan berterima kasih dan setia pada sekte Lotus Hitam. Gak keluar sepeser pun semua masalah terselesaikan. Bahkan masih bisa memenangkan hati rakyat. Dia memang ahli strategi paling licik. Kalau dia bisa setia padaku, pembalasan dendam darah keluargaku akan segera tiba. Berhenti, jangan naik lagi. Kalau naik sampai 25, akan langsung terikat paksa. Situasinya nggak baik, aku harus segera pergi dari sini. Ketua, hasil babak kedua sudah ditentukan. Aku memenangkan kedua babak. Babak ketiga nggak diperlukan lagi. Mohon ketua tepati janji. Izinkan kami pergi. Iya benar. Betul. Pria ini ternyata gak terpikat kecantikanku. Aku harus gunakan jurus pamungkasku. Ketua Arsa, apa kamu benar-benar harus pergi? Selama kamu mau tinggal, syarat apapun akan aku penuhi. Sayang. Aku sudah punya 3 istri. Aku cuma mau hidup bebas. Maaf, aku nggak bisa turuti permintaanmu. Percuma saja merayunya. Suamiku cuma mencintai kami bertiga. Lagi pula suamiku ini bukan cuma hebat dalam sastra, tapi juga ahli bela diri. Seperti sebelumnya, si Arwin putra kandung Arno, si pejabat pengkhianat sudah dihabisi suamiku dan teman-temannya. Apa? Rumor. Semua itu cuma rumor. Semua itu cuma rumor. Ucapkan satu kata lagi. Kamu akan punya 1 saudari lagi. Sebelumnya aku sudah meragukan penyebab kematian Arwin. Ternyata dia yang membunuhnya. Kalau begitu, dia pahlawan yang balaskan dendamku. Dasar brengsek. Hari itu kamu gak membunuhku dan menjadikanku mata-mata Arno. Arsa, Tuan Arsa, jangan! Setelah ini, dia nggak akan bisa lagi menyakiti wanita lain. Hari ini adalah hari kematianmu. Hampir saja. Sedikit lagi, aku akan dipaksa terikat. Ketua Nara, mohon tepati janji. Izinkan kami pergi. Aku sudah berikan hatiku pada Tuan Arsa. Tapi sayangnya cintaku bertepuk sebelah tangan. Kalau mau pergi, pergi saja. Kalau Tuan tetap menolak terikat dengan Nara, sistem akan menarik kembali semua hadiah yang diberikan sebelumnya. Kalau aku menerimanya, ketika istriku akan mengebiriku. Sistem, kita sudah lama saling kenal. Gak bisa kamu buat pengecualian. Sistem gak terima tawar-menawar. Dasar kejam. Ayah, perundingan rahasia dengan putra mahkota, negara Javan di perbatasan, aku saja yang pergi. Kenapa ayah sendiri yang turun tangan? Hanok dan Kina sudah 2 tahun berperang. Kekuatan militer terkuras lebih dari setengah. Perundingan rahasia ini menentukan kapan kita akan bergerak. Kalau berhasil, dunia bisa dibagi rata. Hal sepenting ini, mana mungkin kalau aku nggak bisa datang sendiri. Aku ucapkan selamat pada ayah. Enggak. Selamat pada Baginda atas kenaikan tahtanya. Hormat pada Jenderal. Hormat Jenderal Sura dan Perdana Menteri Arno. Hamba sudah lama menyusup ke Kabupaten Kanis dan menemukan kalau Papillon Amala adalah cabang sekte Lotus Hitam si pemberontak. Saat ini Nara ada di sana dan dikawal hanya dengan belasan orang. Sekte Lotus Hitam itu organisasi pembunuh tersebar di dinasti Kina dan khusus pembunuh penjabat istana. Gak sangka lewat daerah ini bisa dapat kesempatan seperti ini. Apakah yang kamu katakan itu benar? Hamba bersumpah itu benar. Hamba juga melihat Arsa pemimpin bandit Kabupaten Sona ada di antara mereka. Sebelumnya, Jenderal Arwin tewas dibunuh secara diam-diam olehnya. Apa? Kematian anakku memang mencurigakan. Gak disangka, benar ada bandit yang berani membunuh anakku. Perintahkan 800 kavaleri hitam berjira, segera masuk kota, bantai mereka tanpa ampun. Baik!
Yang mulia ketua, kavaleri hitam bersirah menyerbu kota. Dilihat dari panjinya itu Perdana Menteri Arno si pengkhianat. Apa? Sistem baru saja mengambil kartu penyelamat nyawaku. Kenapa langsung kena masalah begini? Cepat pergi. Ketua, hati-hati! Sekumpulan kroco yang buat kekacauan. Hari ini, jangan harap ada yang bisa lolos. Dasar brengsek. Aku akan membunuhmu untuk membalas insiden ayam panggang hari itu. Semangat, Bu Lesti. Kamu harus bertahan. Celaka! Bu Lesti Ini sedang benar-benar melahirkan. celaka! Untuk apa kamu Ketua kesini? dikepung banyak pasukan di Kabupaten Kanis. Takutnya nasibnya celaka. Apa? Kakak, jangan khawatirkan aku. Suami kita dalam bahaya. Cepat bantu dia. Jaga dia baik-baik. Ayo pergi. Dasar brengsek. Waktu itu aku sudah mengampunimu. Kamu bukannya bertobat, malah membantu penjahat. Memangnya aku memohon padamu? Kamu saja yang bodoh. Mengampuni nyawaku, tentu saja aku akan membunuhmu. Sekarang aku anak buah Tuan Arno dan dilindungi Tuan Sura. Kamu? Bisa apa kamu padaku? Pukul aku. Ayo pukul aku. Hah? Pergi! Sialan, kata-kataku dicuri. Dengar, Nara. Keluargamu dipenggal waktu itu. Kamu bukannya sembunyi untuk menyelamatkan nyawa. Malah berani-beraninya mendirikan sekte Lotus Hitam. Menurutku, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua, pergilah dulu. Aku akan menahan mereka. Tuan, aku pergi dulu ya. Kalian tahan mereka. Iya. Kalian berdiri di sana. Perdana Menteri pengkhianat, rakyat dinasti Kina berharap bisa membunuhmu. Arno dasar brengsek, kalau berani bertarung. Dasar cecungu, melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Dia terlihat cukup cantik. Biarkan dia hidup. Untuk jadi hadiah 800 kavaleri hitam berzirah. Baik, ayah. Semua kartu trufku sudah diambil sistem. Sekarang kalau mau selamat, cuma bisa naikin afeksi Nara, ikut paksa, lalu lihat hadiah yang didapat. Istri-istriku, jangan bilang aku gak setia. Situasi yang memaksaku begini. Yang meletakkan senjata dan menyerah akan diampuni nyawanya. Kalau masih berkeras melawan, gak akan diampuni. Kami para pendekar gak gentar berperang. Jangan banyak omong. Ayo, maju kalian. Meski mengatakan ini sekarang terdengar agak bodoh, tapi suamiku benar-benar pemberani. Penampilan mesumnya cuma kedok untuk menipu dunia. Sejatinya dia pendekar yang hebat. Cuma pria seperti ini yang pantas untukku. Sayangnya, kami semua akan mati di sini. Terdeteksi afeksi Nara naik jadi 30. Terikat secara paksa dengan Tuan. Bisa mendapat 1 hadiah. Sistem, aku mau undian. Lepaskan! Kenapa penjahat ini bicaranya sedikit? Aku bahkan belum sempat undian. Siapa yang berani mencelakai suamiku? Sayang, perutmu. Gak masalah. 500 saudara di luar kota gimana? Mereka dikepung kavaleri hitam berzirah. Korban sudah lebih dari separuh. Hah? Kalau begitu, bukankah kita pasti tamat? Kupikir siapa? Ternyata Putri Teja si bangsa tua. Hari itu kamu lolos dari bencana. Hari ini akan kuhabisi kalian semua sekaligus. Ayah, Ayah harus ke perbatasan. Berunding dengan putra mahkota negara Javad. Bawa orang untuk meratakan para bandit itu. Ingat, gak ada satupun yang boleh hidup. baik. Usir. Ayo berangkat. Anak-anak ingusan, brengsek. Berani sekali mereka menantangku. Benar-benar cari mati. Dasar brengsek. Hari ini, meski harus mati di sini. Aku harus balaskan dendam keluargaku. Sayang,
Aku akan melawanmu habis-habisan. Sistem, cepat undi hadiahnya. Nara, target afeksi tingkat S bisa lakukan 1 kali undian acak. Kartu uji coba jenderal terkenal durasi pemakaian 30 menit. Undian acak. Kalau dapat kartu uji coba jenderal peringkat B, bukankah kami tetap tamat? Jenderal peringkat S setara batas maksimal kekuatan tempur manusia. Bisa tingkatkan peluang hidup Tuan sampai 30%. Cuma kalau dapat jenderal SSR baru bisa balikan keadaan. Mau mengundi atau enggak? Dua Grandmaster, cepat tunjukkan diri! Sayang, Sekumpulan orang bodoh. Aku masih punya banyak kartu truf. Tadi, aku cuma main-main dengan kalian. Bagaimanapun, kamu keturunan jenderal ternama. Malah mengikuti petani payah ini. Berharap bisa melawan keluargaku cuma dengan bantuan sampah macam dia. Suamiku, cepat pergi. Aku bukan cuma gagal balas dendam, bahkan bayi dalam kandunganku juga nggak bisa diselamatkan. Ayah, ibu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Maafkan putrimu yang gak berbakti. Gagal balaskan dendam keluarga kita. Bisa bertemu denganmu di zaman yang kacau ini, aku mati tanpa penyesalan. dasar brengsek. Kamu kira aku nggak punya kartu truf? Kamu sudah mau mati masih keras kepala. Cincang dia, jadi daging cincang. Sistem, lakukan undian. Selamat Tuan, dapat kartu uji coba jenderal terkenal tingkat SSR. Biar kutunjukkan. Kartu trufku. Zozilong dari Changsan ada di sini. Dasar bandit. Beraninya mencelakai tuanku. Zhao Zilong, 1 dari 5 jenderal harimau. Kalau begini semuanya aman. Orang ini punya keberanian gak tertandingi. Ternyata dia bawahan Arsa. Dia benar-benar sosok misterius yang sulit ditebak. Aku harus mendapatkannya. Suamiku sungguh hebat, nggak pernah mengecewakanku. Kenapa begini? Cepat mundur! Zilong, tangkap bandit-bandit ini. Baik, Tuan. Gawat, keteban kakak pecah. Sayang, jangan khawatir. Aku nggak akan biarkan kamu kenapa-napa. Setelah Arno pergi, dengan Surah sebagai Sandra, kavaleri hitam berzirah di luar kota gak akan berani gegabah. Ayo pergi. Sudah lahir, bayi Bu Lesti kembar putra dan putri. Bagus sekali. Aku jadi ayah. Istriku, kamu sudah bekerja keras. Kedua anak ini berwajah gagah dan sehat, sangat menggemaskan. Meski statusku lebih rendah, tapi kedua anak ini putra dan putri tertua suamiku. Asal suamiku bahagia, itu sudah cukup. Suamiku, berikan nama untuk kedua anak ini. Putra sulung bernama Yudawira. Untuk nama putri kita, kamu saja yang tentukan. Aku nggak secerdas dirimu. Aku takut salah kasih nama. Kamu juga wanita terpelajar, putri keluarga terhormat. Jangan remehkan diri sendiri. Ayo. Kalau begitu, bagaimana kalau dinamai Anika Wira? Hah? Istriku, kamu pernah baca sejarah negara? Kenapa suamiku? Hah? Apa namanya kurang bagus? Bagaimana kalau kamu yang tentukan? Enggak. Namanya sangat bagus. Kita namai dia Anika, ya? Kabar gembira. Kita punya kabar gembira. Bu Zira melahirkan. Ibu dan anak selamat. Hah? Untung kondisi tubuh Bu Zira jauh di atas orang biasa. Jadinya nggak terjadi apa-apa. Bayi laki-laki 4 kilogram sehat dan gemuk. Istriku, kamu sudah bekerja keras. Jangan khawatir. Akan kubuat Arno si brengsek itu membayar dendam hari ini dengan nyawanya. Sepanjang hidup ini, bisa menjadi istrimu. Mati pun aku nggak menyesal. Jangan bicara begitu. Anak ini, kita beri nama Raman. Artinya memakmurkan negara dan rakyat.
Raman Wira. Ya. Aku ikut keputusanmu. Suamiku, aku sudah gak apa-apa. Situasi sekarang sangat genting. Gak perlu khawatirkan aku. Urus dulu pekerjaanmu. Setelah selesai, aku segera menjenguk kalian. Ayo, sama ibumu ya. Nara, biar ku bantu. Nggak perlu. Luka kecil begini bukan apa-apa. Kamu baru terluka dan perlu istirahat, biar ku papa. Raka, perhatikan siapa dirimu. Bahkan secara pribadi, kita harus saling memanggil secara formal. Aku sudah melampaui batas. Segera kirim pesan lewat merpati ke cabang lain. Kumpulkan pasukan. Perang dengan Arno si brengsek akan segera dimulai. Baik. Nara, aku mengerti dirimu. Sebelum misi besar tercapai, kamu gak membahas urusan asmara. Aku akan menunggumu. Ketua Arsa? Ketua Nara, melihatmu nggak apa-apa, aku pamit dulu ya. Ketua. Ketua, biar ku bantu naik keranjang. Istirahatlah sebentar. Fisik Ketua Nara sangat hebat. Setelah diolesi obat, pasti sembuh dalam beberapa hari. Di antara kita, kenapa harus memanggil secara formal? Panggil saja Nara. Gadis kecil ini apakah titisan siluman? Kakiku sampai lemas. Nggak bisa, aku masih punya 3 istri. Aku nggak boleh hianatin mereka. Nara, simpan obatnya baik-baik. Tanganku nggak sampai. Bantu aku ya. Mana ada kucing yang menolak ikan. Kamu nggak akan bisa kabur. Ini sedang mengoles obat atau sedang pijat aromaterapi? Nggak bisa, harus segera pergi. Kalau terus begini aku akan hilang kendali. Pintunya belum ditutup, aku pergi dulu. Pintunya sudah ditutup. Sekarang jadi nggak ada yang lihat. Tuan Arsa, wanita sepertiku di zaman kacau begini, mana mungkin punya niat jahat. Jadi bantu aku ya. Benar juga. Wanita lemah di zaman yang kacau mana mungkin punya niat buruk. Bantu sekali saja. Baiklah, ikannya sudah terpancing. Dasar laki-laki busuk, lihat apa kamu masih bisa menahan diri. Begini saja bisa naikkan afeksi. Ada yang aneh denganmu. Dasar laki-laki busuk. Aku cari kemana-mana nggak ada. Pasti karena digoda wanita penggoda itu. Bu Karin, ketua sudah tidur. Minggir, aku mau masuk cari suamiku. Bu Karin pasti bercanda. Ketua selalu menjaga kesucian, menganggap kehormatan lebih penting dari nyawa. Gak pernah biarkan pria manapun menyentuh selai rambutnya. Bahkan aku, juara sastra dan bela diri di dinasti Kina bertahun-tahun di sisinya, gak mampu membuatnya tergugah. Orang seperti Ketua Arsa, mana mungkin masuk kamar pribadi ketua? Benar-benar gak mungkin. Ada di sini atau enggak? Begitu dilihat pasti tahu. Kalian sedang apa? Sayang, biar ku jelaskan. Tadi cuma mau mengobati Nara. Maksudku, Ketua Nara, nggak terjadi apa-apa. Bu, jangan salah paham. Barusan kami cuma mengoleskan obat. Nggak ada apa-apa. Tuan Arsa, tentang kejadian barusan, aku nggak akan kasih tahu siapapun, tenang saja. Teknikmu saat mengoleskan obat sungguh hebat. Kamu, dasar gak tahu diri. Dia sudah memanggilmu Tuan Arsa. Mau melawanku? Kamu cuma tahu cara memarahi Tuan Arsa, sementara yang kupikirkan bagaimana membuatnya lebih nyaman. Aduh, kok jadi seperti drama intrik istana? Kak Karin, jangan persulit suami kita. Istriku, kenapa nggak istirahat dan malah keluar?
Nggak apa-apa, suamiku. Kini musuh besar di depan mata. Aku dan kakak juga ingin meringankan bebanmu. Karin, Arsa adalah pahlawan besar. Wanita mana yang gak tertarik padanya? Nara sama seperti kita. Orang yang malang di masa yang kacau ini. Punya dendam gak terhapuskan dengan Arno si pengkhianat. Sekte Lotus Hitam yang dia dirikan tersebar di seluruh pelosok negeri. Bisa kasih informasi untuk Arsa. Kita sudah menikah dengan Arsa. Tentu berharap dia makin baik. Di masa yang kacau ini, mampu membantu suami mewujudkan cita-cita besar. Itulah kewajiban kita sebagai istri. Kedua istriku ini pemikirannya sudah jauh ke depan. Kedua kakak ini begitu pengertian. Sepertinya setelah menikah dengan Tuan Arsa gak perlu khawatir soal perebutan kasih di harem. Bahkan dia bisa meningkatkan afeksi. Kenapa dia sepintar dan seguna Lesti, istri ketigaku? Tapi kakak, kita bertiga sudah berbagi suka duka dengan Arsa melewati hidup bersama. Mana mungkin sama dengan wanita penggada ini? Kamu memang pembuat onar. Kalau begitu, jangan salahkan aku bersikap kejam. Ayo, hadapi langsung. Kita lihat siapa yang lebih unggul. Celaka, celaka! Surah sudah sadar. Dia membuat kerusuhan di penjara dan melukai beberapa penjaga. Dasar brengsek. Kebetulan aku mencarinya. Ayo! Dasar bandit sialan! Kalau berani bunuh aku! Sebentar lagi, ayahku akan memimpin ratusan ribu pasukan dan menghancurkan sarangmu ini. Saat itu tiba, istri-istrimu ini akan dipermainkan oleh ribuan tentara secara bergiliran. Dasar brengsek! Kamu benar-benar cari mati! Dia mengenai istri-istrimu seperti itu dan kamu masih bisa bersabar. Laki-laki macam apa kamu ini? Kalian lihat itu para wanita cantik, yaitu lemah. Cuma aku, lelaki sejati yang gagah perkasa. Kamu itu laki-laki atau bukan? Kita nggak bisa bunuh dia sekarang. Selama dia jadi sandera, Arno nggak akan berani menyerang. Kalau enggak, dengan pasukan kita yang segini, kita nggak berpeluang untuk menang. Dasar sampah! Ternyata otakmu lumayan juga. Kamu tahu kalau nggak boleh singgung aku. Kalau aku mati, kalian semua harus ikut dikubur bersamaku. Ayo brengsek, cepat kemari dan lepaskan ikatanku. Aku lapar. Aku sudah membunuh salah satu putra Arno. Dia pasti lebih menghargai putranya yang satu ini. Putra Arno yang tercatat resmi ada 8 orang. Anak haram dan anak angkatnya di luar sana ada lebih dari 30 orang. Itu pun baru yang berhasil dilacak bawahanku. Apa? Si brengsek itu orang lain punya anak hitungan jari, dia punya sekeluarga besar. Kalau begitu, nilainya pasti nggak sebesar itu. Ayahku punya banyak anak haram. Kok aku nggak tahu? Tadi kamu memanggilku apa? Bukan, saudara. Semua cuma salah paham. Ayahku memang punya banyak anak, tapi akulah yang paling patuh dan paling disayang. Oh ya? Apa ayahmu nggak punya anak perempuan? Nggak punya. Nah, sekarang dia punya. Suamiku. Sudah gosong. Dinasti Kina dikuasai pejabat pengkhianat, rakyat hidup sengsara. Rakyat berharap ada pahlawan yang muncul yang mampu mengubah kekacauan di masa ini. Tuan Arsa itu bakat langka yang tiada banding. Nggak seharusnya terus berdiam di markas kecil ini. Lebih baik memberontak saja. Meski aku sudah menyinggung Arno, selama kita berhati-hati, dia nggak akan menyerang dalam waktu dekat. Aku dan istri-istriku masih bisa istirahat sejenak. Tapi begitu kita memberontak, peluang hidup kita sangat kecil. Gak ada jalan untuk kembali. Pengecut! Pengecut sekali dirimu! Aduh! Kamu ini... Suamiku, aku tahu kamu mengkhawatirkan kami dan bayi yang baru lahir ini. Tapi coba pikirkan, kalau pemberontakanmu berhasil, berapa banyak rakyat jelata yang bisa kamu selamatkan? Benar suamiku, ayahku pernah bilang, Arno si Perdana Menteri pengkhianat ini dalang di balik perang antara Handuk dan Kina. Selama dia belum disingkirkan, rakyat gak akan pernah hidup tenang. Suamiku, apapun pilihanmu, kami akan selalu bersamamu. Pria sejati harus pikirkan nasib dunia. Kalau terus ragu, lebih baik jadi wanita saja. Aku transmigrasi ke dunia yang kacau ini. Cuma ingin hidup tenang di tanah sendiri.
Memberontak bukanlah niat asalku. Persekongkolan Arno dan Putra Mahkota bukan rahasia lagi. Kalau kita nggak memberontak sekarang, kita nggak punya kesempatan lagi saat mereka melakukan kudeta. Suamiku, Memberontaklah. Benar suamiku. memberontaklah. Tuan, memberontaklah. Tuan, memberontaklah! Sejak dahulu, kalau pejabat menindas, rakyat terpaksa memberontak. Karena semua sudah sepakat, kita memberontak saja. Tuan, untuk memulai pemberontakan, kita butuh slogan. Menegakkan keadilan atas nama Tuhan. Raja sekarang gak becus. Perdana Menteri pengkhianat berkuasa. Semua orang harus membunuhnya. Hari ini, aku putuskan tunduk pada kehendak Tuhan. Mengibarkan panji negara ini untuk bangkit memberontak. Pasukanmu cuma 3.000 orang. Ditambah Sekte Lotus Hitam baru 30.000 orang. Yasa Wisnu, gubernur wilayah Sada, memimpin 50.000 prajurit. Bodoh, berani-beraninya memberontak. Kamu pikir kamu pantas? Aku sudah perintahkan orang di wilayah Wistaraton dan Sada untuk sebarkan pemberontakan ini lebih awal. Tapi saat ini ada banyak pengungsi. Mereka tercerai-berai seperti pasir. Ditambah banyaknya bandit gunung, hati rakyat jadi sulit disatukan. Ingin kumpulkan pasukan dalam waktu singkat, sesulit dengan naik ke langit. Kecuali kita bisa segera memenangkan pertempuran besar sehingga nama kita tersebar luas. Dengan begitu, para pendekar di seluruh negeri akan datang bergabung. Kamu terlalu banyak omong. Sebarkan berita, kedua putra Arno mati di tanganku. Apakah ini termasuk prestasi? Suamiku, ini bisa melambungkan namamu. Tapi rasanya belum cukup. Dengan kecerdasanmu, pasti kamu punya cara yang lebih baik, benar kan? Aku harus jadi lebih bijaksana agar suamiku lebih mencintaiku dan mengabaikan si penggoda itu. Sekarang apakah di harem juga sudah mulai ada persaingan sengit? Karin itu putri kerajaan Handuk. Hadiah untuk afeksi mencapai 100 pasti sangat melimpah kan? Kamu benar sekali. Aku punya cara yang lain. Nara, salin buku ini 100 rangkap. Lalu sebarkan ke rumah makan di tiap kota. Kedai teh dan bendong yang di bawah jembatan suruh menceritakannya. Apa maksudmu, Tuan Arsa? Buku ini mengusung gagasan tegakkan keadilan sudah aku poles secara logis. Dengan penyebaran budaya dan memaparkan diri kita, barulah kita bisa terus memperluas reputasi dan pengaruh kita. Tuan Arsa ternyata bisa menulis buku. Dan kata-kata yang dia ucapkan satu pun aku nggak mengerti. Dia benar-benar sangat berilmu. Nanti aku harus lebih sering bertukar pendapat yang lebih dalam. Akhirnya aku mengerti mengapa bos mendorong kami untuk bersaing gila-gilaan. Afeksi Nara mencapai 60, bisa membuka hadiah epik. Aku jadi mulai menantikannya. Ketua Arsa, bagaimanapun kamu dari keluarga petani. Meski begitu, tetap sulit meyakinkan rakyat jelata. Nggak seperti aku, Juara pertama sastra dan militer. namaku jauh lebih harum. Benarkah? Kalau begitu kita tunggu saja. Leo, Willy, dengarkan perintahku. Siap, Tuan. Kalian berdua laksanakan rencana yang tertulis di sini. Aku jamin dalam 7 hari, nama negara kita akan bergema di 3 wilayah sekitar. Rencana pertama, aku suruh para pengrajin ahli membuat 100 patung batu, lalu ditaruh di tempat warga sering ambil air. Biarkan mereka percaya pemberontakan itu kehendak Tuhan. Patung batu bermata satu menghasut rakyat, mengacaukan negara, membuat rakyat memberontak. Ini nggak biasa. Iya benar. Apa maksudnya ini? Jangan-jangan ada tokoh hebat yang sudah lahir ke dunia. Rencana kedua, aku suruh anak buahku tirukan suara binatang. Sebarkan slogan tiap malam di kota. Negara kita akan bangkit! Arsa adalah rajanya. Suara itu terdengar lagi. Siapa itu Arsa? Apa dia akan jadi raja? Aku mau daftar. Aku daftar. Sebentar, jangan buru-buru. Ya, baiklah. Ambil punyaku. Cepat ambil punya dulu. Cara Arsa benar-benar ampuh. Sekarang yang daftar hampir 1.000 orang tiap harinya. Tuan Arsa, kamu pasti lelah. Serahkan urusan di sini padaku. Cepat pulang dan istirahat. Tuan Arsa itu hadiah terbaik yang diberikan Tuhan padaku. Aku nggak boleh melewatkannya. Wanita yang tahu cara menaklukkan dirinya sendiri paling mudah dimanfaatkan. Suamiku, ini sup yang aku buat sendiri. Enak. Istriku, biar aku sendiri. Cari gara-gara ya. Aku ini putri kerajaan. Pengalamanku lebih banyak darimu. Mau melawanku? Baik, kita lihat saja nanti. Suamiku, aku baru saja periksa persediaan logistik. Kalau kecenderungan ini berlanjut, stok pangan kita cuma akan bertahan maksimal 2 bulan.
Juga para prajurit yang baru masih kekurangan senjata dan zirah. Sebelumnya aku menukar afeksi ketiga istriku dengan benih, ternak dan alat tani. Tapi itu cuma cukup untuk skala lama. Dengan bertambahnya pasukan, jadi terasa sangat kekurangan. Tuan, orang-orang ini mengeluh karena belum terima zirah dan senjata baru. Kami bergabung karena tahu bisa makan kenyang. Tapi kalau nggak diberi senjata, bukan sama saja menyuruh kami mati. Jaga bicaramu. Hadiah tingkat dewa dari afeksi Zira yang 100 belum kutukarkan. Dia istri pertamaku. Cerdas mengelola urusan rumah tangga. Seni bela dirinya bantu aku taklukkan dunia. Hadiahnya pasti cukup bagus. Sistem, aku mau menukarnya. Buka hadiah tingkat dewa milik Zira. Baju Zira dan senjata 100.000 set, 30.000 kuda perang, 10 pistol, 200 granat, dan 100 poin atribut bebas. Memang layak sebagai istri pertama. Hadiah ini sangat hebat. Punya istri sebaik ini gak perlu khawatir soal ambisi besar. Siapa bilang gak ada senjata dan zirah? Aku sudah menempa banyak senjata dan zirah kualitas tinggi. Semuanya ada di gudang senjata. Ikuti aku. Di gudang senjata sudah nggak ada perlengkapan cadangan. Arsa ini... Jangan khawatir kakak, kapan Arsa pernah bohong pada kita? Kalau dia bilang ada, pasti ada. Nah, lihatlah. Perlengkapan mereka sangat hebat, melampaui kavaleri hitam berzirah. Suamiku, kok kamu bisa melakukannya? Aku punya banyak kartu truf. Pergilah. Kemampuan Tuan Arsa benar-benar di luar imajinasi. Aku harus menikah dengannya. Sepertinya aku gak perlu repot-repot mendekatinya. Dia sendiri sudah terlalu bersemangat. Suamiku, orang-orang yang bergabung sekarang semuanya rakyat biasa. Butuh waktu untuk melatih mereka. Selain itu, kita butuh banyak pejabat sipil dan militer untuk pimpin pasukan. Tapi sekarang, kita sangat kekurangan talenta seperti itu. Kakak benar. Ayahku pernah menjabat Perdana Menteri. Murid dan rekan lamanya sangat banyak. Tapi dia selalu merasa, aku ini cuma wanita. Jadi mereka cuma mengamati diam-diam. Kalau aku bisa menikah dengan pahlawan yang gagah berani, barulah mereka akan datang membantu. Maksudmu, kamu mau menikah dengan suamiku? Lalu menggunakan alasan ini untuk merekrut kembali para mantan bawahan? Kalau cara ini bisa meringankan beban Tuan Arsa, maka aku rela untuk menyerahkan diri. Si penggoda ini lagi-lagi mau merayu suamiku. Jangan! Jangan! Itu nggak pantas. Pernikahan sekte Lotus Hitam dan negara ini pada dasarnya nggak ada masalah. Tapi kalau menurunkan derajat ketua begini, bukankah ini nggak pantas? Bagaimana kalau orang kepercayaan ketua saja yang melakukan pernikahan politik dengan orang kepercayaan ketua Arsa? Tujuannya tetap tercapai, kan? Nara, mana mungkin aku biarkan kamu demi cita-cita besar merendahkan diri menikah dengan petani silan ini? Aku mengizinkan kamu merendahkan diri sendiri. Si bodoh ini sudah puluhan kali kutolak, masih nggak ngerti juga. Selalu merusak rencanaku. Aku rasa yang dikatakan Raka ini benar. Raka, kalau kamu sendiri mau punya pasangan, bilang saja langsung. Aku cuma ingin mengukir prestasi. Mana sempat memikirkan urusan asmara. Orang kepercayaan yang kumaksud itu Inaya. Aku? Benar. Inaya bukan cuma orang kepercayaan ketua. Keduanya sudah seperti saudara. Kalau menikah dengan kedua pria ini... Hah? Kami? Hubungan kedua pihak kita akan makin erat. Raka, kamu sungguh setia kawan. Hal bagus begini masih ingat aku. Sejak aku masuk pavilion Amala, aku sudah gak menerima tamu lagi. Tapi suruh Leo dan Willy menikahi Inaya. Suamiku, apa kamu punya maksud lain? Kalau dilanjutkan bisa bahaya. Demi kebahagiaanku, saudara-saudaraku terpaksa menyusahkan kalian. Ini benar-benar cocok. Omong-omong, lihatlah mereka bertiga. Serasi seperti suami istri. Lihatlah. Ini aku dan saudaraku. Mana mungkin menikahi istri yang sama? Benar. Ini melanggar norma. Jangan takut sayang, aku masih punya adik. Nirma, keluarlah. Aku dan saudaraku terkenal sebagai dua bunga emas dari sekte Lotus Hitam. Bukan. Ini hal yang baik. Raka, selesaikan masalah ini secepatnya. Pilih hari dan suasana yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Baik. Terima kasih, Tuan. Tuan. Apalagi? Tuan, kami berdua sangat setia pada Anda. Benar?
Kenapa perlakukan kami seperti ini? Iya, Tuan. Lihatlah dirimu. Anda sudah menikahi 3 istri yang cantik jelita. Lalu kami menikahi 2 wanita, tapi berikan juga yang cantik pada kami. Bukan begitu. Yang langka itu sangat berharga. Hah? Kalau dilihat begitu saja, mereka tampak biasa. Kamu harus ganti sudut pandang. Ganti Ganti sudut sudut pandang. Cantik! Ini, dari sudut ini memang berbeda. Benar kan? Tuan, terima kasih Sama-sama. banyak. Terima kasih, Tuan. Kita ini saudara, sudah sana. Mau juga. Raja Nare sekarang hanya boneka. Tinggal menunggumu untuk menggantikannya. Nggak perlu khawatir. Yang kukhawatirkan Hanuk, 2 tahun berperang. Memang melemahkan pasukan. Tapi, fondasi internal mereka masih kokoh. Kalau kita menyerah sekarang, mungkin bukan saat yang tepat. Aku punya satu cara. Agar Raja Mulia menyerahkan 10 kota sebagai gantinya. Oh? Tuan Arno, perhatikan orang dalam lukisan itu. Lapor. Tuan Arno, orang ini mau melaporkan sesuatu. Kurang ajar. Nggak lihat aku dan Pangeran Adhika sedang membahas hal-hal penting. Baiklah. Kalau kamu nggak bisa sampaikan informasi penting, seret dia keluar dan penggal kepalanya. Tuan Arno, Tuan Sura sudah dibunuh Arsa si kepala bandit itu. Apa? Sekarang mereka juga mau memberontak. Sekelompok bandit hina berani membunuh Sura? Anak laki-laki meninggal ini urusan besar, kan? Tapi anak yang gak guna, mati ya mati saja. Aku gak kekurangan anak. Hah? Wanita ini, aku pernah melihatnya. Wanita ini, putri ketiga kesayangan Raja Mulia. Kalau bisa mendapatkannya, kita bisa paksa Hanuk. Serahkan wilayah sebagai ganti 10 kota. Wanita ini berada di Kabupaten Sona dan menikah dengan bandit. Serahkan padaku. Sekalian aku balas dendam karena dia membunuh 2 putraku. Sampaikan perintah pada Yasa, Gubernur Sada. Kerahkan pasukan untuk menangkap bandit bernama Arsa itu. Kecuali wanita muda dan cantik, habisi semuanya tanpa sisa. Beberapa hari lagi. Aku sendiri yang memimpin kavaleri hitam berzirah untuk mengawasi pertempuran. Baik. Dasar brengsek. Aku yakin kamu akan mati kali ini. Anak pintar. Lihatlah hidungnya, mirip sekali denganku. Gawat, gawat. Celaka, celaka. Aduh, ada apa lagi? Tuan, di luar datang sekelompok kaum cendekia dan sastrawan. Mereka membentuk aliansi sastrawan. Katanya mau mengecam Tuan. Mengecamku? Mereka bilang, Tuan menindas rakyat, menikahi 4 istri yang sangat cantik. Katanya mereka mewakili semua pria di dunia untuk menuntut keadilan. Kebetulan aku kekurangan penasihat. Bukankah ini kesempatan bagus? Ayo, ikut aku lihat mereka. Pak Kasno, kunobatkan kamu jadi jenderal besar urusan unggas. Kelola peternakan ayam bersama ibu-ibu di desa. Selanjutnya jangan jadi membawa pesan lagi. Kemampuan melukisku belum menurun. Dengan provokasi para sastrawan ini, lihat bagaimana kamu akan dipermalukan. Nara pasti akan jadi milikku. Suruh Arsa keluar. Dia cuma rakyat jelata, tak punya kemampuan apapun, tapi berani menculik gadis-gadis. Benar-benar memalukan seluruh pria di dunia. Katanya tegakkan keadilan atas nama Tuhan. Padahal semua palsu. Meski hari ini kita harus mati, kita tetap menuntut keadilan darinya. Itu benar. Siapa yang ribut di sini? Dia Arsa. Kau beda dari gambarnya. Penampilannya gagah dan berani, nggak kalah denganku. Lalu kenapa kalau dia tampan? Nggak bisa menutupi perilakunya yang suka menindas rakyat. Nona-nona, jangan takut. Ceritakan semua perbuatan jahatnya. Hari ini, kami tegakkan keadilan untukmu. Suamiku, mereka itu sedang bicara apa? Terlalu banyak baca buku, otaknya jadi rusak.
Sepertinya kalian semua salah paham tentang aku. Kalian tinggal saja di sini beberapa hari untuk mengamati sendiri watakku. Kini pengkhianat besar berkuasa di negara ini. Semua orang harus membunuhnya. Aku lihat kalian orang-orang terpelajar. Ayo, kita kerjasama untuk tegakkan keadilan. Cuma orang udik sepertimu berani bicara soal tegakkan keadilan. Cuma orang udik sepertimu berani bicara soal tegakkan keadilan? Tuan, ini jangan-jangan pemuda berbakat nomor 1 di Kina. Jago puisi dan sastra, ahli musik tiada tanding. Aswan Praya? Apakah itu dia? Arsa, kamu merampas para wanita cantik. Itu fakta yang gak terbantahkan. Mau berdalih apa lagi kamu? Sejak kapan matamu buta? Aku dan tiga istriku ini saling mencintai. Sehati sepemikiran. Kamu gak bisa ngelihatnya apa? Astaga. Aku ini laki-laki tiada tanding. Wanita yang menginginkanku, jumlahnya tiada batas. Tapi gak pernah ada yang secantik keempat wanita hebat ini. Kamu cuma pria desa biasa. Apa yang mereka lihat darimu? Kamu pasti menekan mereka dengan kekuasaan, memaksa mereka tunduk. Keempat gadis ini demi menyelamatkan nyawa, pura-pura menerimamu kan? Itu benar. Tuan Aswan benar. Aswan datang sendiri. Arsa, mimpimu tentang harem akan segera hancur. Nama Aswan ini juga pernah aku dengar. Dia pemimpin kaum cendikia muda Kina. Kalau bisa menuduhkannya, reputasiku pasti akan makin melejit. Hari ini, di depan semua sastrawan dunia, aku akan bongkar topeng kemunafikanmu. Sekaligus menyelamatkan 4 wanita yang cantik bak bidadari ini. Nona-nona, tenang saja. Aku akan segera mengembalikan kebebasan kalian. Orang ini kenapa sebodoh itu? Beraninya dia meremehkan suamiku. Aku benar-benar ingin meninjunya. Dasar bodoh. Keempat nona itu sedang memberiku kode cinta. Kalau aku bisa mengambil hati satu dari mereka, perjalanan ini gak akan sia-sia. Jadi, kamu kesini untuk membuat masalah? Aku kesini cuma mau bertanding denganmu. Kalau kamu kalah, segera kau bubarkan gerombolan sampahmu ini dan bebaskan keempat nona itu. Setelah itu, tinggalkan desa sebagai seorang pengecut. Kalau aku menang, seumur hidupmu harus mengabdi padaku tanpa mengeluh sedikitpun. Baik, aku sepakat. Tuan, puisi, sajak, dan musik orang ini dikenal sebagai 3 keunggulan Kina. Dia gak pernah kalah. Anda gak boleh bertarung dengannya. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Mau pilih apa? Kalian saja yang pilih. Aduh, Ketua Arsa, kamu terlalu impulsif. Tuan tanpa tanding ini dikenal sebagai pemimpin dunia sastra Kina. Dari itu bukan sekedar isapan jempol. Peluangmu untuk menang sangat tipis. Dengarkan aku, pilih adu pantun. Peluangmu untuk menang lebih tinggi. Saudaraku yang baik, aku akan ikuti saranmu. Arsa, kamu kena jebakan. Kalian utama Aswan membuat pantun bersambut. Dia dijuluki raja dari segala raja pantun. Dan karena dia berani datang, dia pasti sudah bersiap. Kamu pasti kalah. Kita tanding pantun saja. Jadi kalau begitu, kita mulai sekarang. Silahkan. Hawa segar datang dari barat, awan dan kabut menyapu penyesalan dunia. Sangat cocok, agung dan mengesankan. Punya tekad untuk memandang rendah dunia. Pantas dijuluki Tuan Tiada Tanding. Meski Tuan Arsa sangat cerdas, bagaimanapun dia berasal dari desa. Soal berpuisi dan pantun gak bisa menandingi Tuan kaya seperti Aswan. Dia terlalu impulsif. Tulis. Baik. Sungai besar mengalir ke timur. Ombaknya membasuh semua kesedihan abadi. Pantas saja dia bisa kalahkan kita berdua. Tuan, cocok sekali. Berikutnya, tertawakan masa lalu dan masa kini, tertawakan timur dan barat, tertawakan selatan dan utara, tertawakan diri sendiri yang bodoh. Pantun ini sangat sulit. Apa Arsa akan kalah? Pantun ini kupikirkan mati-matian selama 3 tahun. Meski punya bakat, mana mungkin dalam waktu singkat bisa membalasnya. Pantun ini sangat sulit. Arsa nggak akan kalah kan? Kakak, kamu harus percaya pada Arsa. Dia yang terkuat. Itu benar. Tulis. Siap. Amati dunia dan segala sesuatu. Amati langit dan bumi, amati matahari dan bulan, amati yang di atas, di bawah, dan yang lain. Selalu ada tinggi dan rendah. Tuan, Anda sungguh berbakat. Mustahil. Pantunnya kupikirkan 3 tahun, bagaimana bisa dia menjawabnya hanya dalam sekejap? Ini gak mungkin.
Tuan Arsa ternyata punya bakat sehebat ini. Hatiku benar-benar sudah dia taklukkan. Aku malah jadi mengagumi suamiku sendiri. Baik-baik. Tadi aku meremehkanmu. Sekarang saksikanlah karya terbaik dalam hidupku. Oh, dengarkan baik-baik. Air laut tiap hari pasang. Pasang, lalu surut. Apa? Ternyata kuplet permainan huruf. Kesulitan tingkat tinggi di dunia pantun. Pantas dijuluki Tuan tiada tanding. Orang awam gak tahu cara bacanya. Apalagi membalasnya. Rakyat jelata. Sekarang sudah tahu perbedaan antara kita kan? Sebaiknya menyerahlah sekarang. Maka di hadapan para cendekiawan dunia, aku masih bisa menghormatimu. Aku cuma sedang berpikir. Karya sesederhana ini ternyata adalah kartu truf terakhir. Tuan tiada tanding. Cuma segitu saja. Baik, berlagaklah sesukamu. Kalau kamu mengulur waktu pun percuma saja. Kalau kamu bisa membalasnya, detik ini juga akan kumakan kuplet ini. Baiklah, sepakat. Tulis, awan berarak, terus berarak. Berarak lalu sirna, padu padan yang sempurna, tanpa celah sedikit pun. Tuan, benar-benar manusia dewa. Mustahil. Karya terbaik sepanjang hidupku, kok bisa dia balas dengan begitu mudah? Aku nggak bisa terima. Aku nggak bisa terima. Tuan Aswan, kamu mengaku kalah? Aku nggak terima. Buat satu pantun lagi. Kalau aku bisa membalasnya, maka babak ini bisa kita anggap seri. Baik. Sajak membukaku, asap menyelimuti pohon dedalu di tepi kolam. Pantun ini terlalu mudah, aku pun bisa menjawabnya. Kekanak-kanakan, meski cuma 5 kata, tapi mencakup 5 elemen seluruhnya. Layak disebut mahakarya sepanjang masa. Aku nggak dengar jelas tadi. Kenapa kamu begitu bangga? Tuan tidak tanding, kenapa kamu ragu? Cepat tulis dan kalahkan dia. Raka, kamu sebenarnya berpihak ke siapa? Aku cuma menyindir, sengaja ganggu dia. Hampir saja membunuhmu. Tenang saja, beri aku sedikit waktu, pasti bisa aku jawab. Ayo. Makan. Belum tahu dia. Waktu yang kita sepakati cuma sejam. Waktumu sudah habis. Tambah bayarannya. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti. Akhirnya kamu ingat juga. Aku tahu kamu pasti bisa. Orang ini memang punya bakat. Cuma butuh 1 jam untuk menjawab baris bawahnya. Ini teka-teki mutlak. Gak ada balasannya. Jadi babak ini gak sah. Jangan salahkan jalanan kalau kamu sendiri gak bisa jalan. Kalau gak bisa jawab artinya kamu payah. Jadi jangan sombong di sini. Kamu bisa jawab baris bawahnya? Kalau aku bisa jawab, itu berarti kamu kalah dan harus tunduk padaku. Gak masalah. Tapi kalau kamu gak bisa jawab, kamu kalah di babak ini. Baik. Tulis. Ayo. Maria menjaga menara kota laut. Logam, kayu, air, api, tanah. 5 elemen lengkap bersatu. Dan lagi, strukturnya juga sempurna. Suamiku sungguh hebat. Mana mungkin aku bisa kalah? Kalau begitu, Aswan, mulai hari ini kamu jadi penasihatku. Setelah kejadian ini, reputasimu pasti tersebar luas dan tersohor. Orang yang mau bergabung dengan kita akan makin banyak. Suamiku sudah kerja keras. Malam ini harus dikasih hadiah. Aku gak terima. Kamu cuma menang karena beruntung. Kalau berani, ayo 1 babak lagi. Kamu itu seorang cendekiawan. Kenapa kamu mengingkari janji? Pokoknya aku tetap gak terima. Sekalipun aku tunduk, aku gak akan setia. Kecuali kamu menang 1 babak lagi. Dasar gak tahu malu. Aku suka. Yang gak tahu malu kalah sama yang sejenis. Semangat saudara Aswan. Baik. Aku setuju kita tanding 1 babak lagi. Kalau kali ini kamu kalah, bisakah kamu tepati janjimu? Kata-kataku bisa dipegang, gak akan ada dusta. Untuk babak kedua ini, kita akan beradu puisi. Puisi cinta. Karya terkenal Tuan Aswan adalah 3 puisi cinta yang sangat terkenal.
Entah berapa banyak hati gadis yang berhasil dia rebut. Sudah. Coba puisi cinta saja. Aku akan bacakan 3 baris. Semua orang bisa menjadi juri. Kalau nggak bisa melampaui 3 puisimu itu, maka aku yang kalah. Baik, tapi jangan ingkari janjimu. 3 puisiku menggambarkan 3 tingkatan cinta. Masing-masing lebih dalam dari yang lain. Bisa dibilang raja dari semua puisi. Apa kamu bisa melampauinya? Dengarkan baik-baik. Semalam angin barat merontokkan pepohonan hijau. Aku mendaki gunung tinggi sendirian, memandang sejauh jalan di ujung dunia. Baris pertama ini, aku seakan melihat Nestapa merindukan kekasih. Seakan melihat seorang raja Ya, Yang nggak berdaya. menghadapi akhir sebuah dinasti. Jubahku melonggar, tapi aku nggak menyesal. Biarlah merana dan kuyu demi dirinya. Baris ini mengingatkanku saat menanti suami pulang. Perasaan yang sulit diungkapkan, tapi begitu rumit. Ribuan kali ku cari dia di tengah keramaian. Saat tiba-tiba aku menoleh, dia ada di bawah cahaya lampu yang temaram. Tiga baris puisi ini bukan sekedar ungkapan rindu yang mendalam pada kekasih. Bahkan di tiap baitnya, aku bisa merasakan 3 tingkatan kehidupan. Mana mungkin dia punya bakat sehebat itu? Aku nggak terima. Melihat reaksimu begitu, sepertinya kamu sudah mengaku kalah. Kalau begitu, mulai hari ini, Aswan jadi penasihatku. Tunggu! Aku nggak terima. Aswan, aku bukan orang yang bisa dipermainkan sesuka hati. Adik kamu sendiri kan yang bilang, Lanjut ke babak ketiga. Adu musik dan nada. Asal kamu menang, aku akan sukarela tunduk padamu. Tuhan sekalipun nggak bisa menghentikanku. Itu benar. Bakat musik Tuan Aswan gak tertandingi. Dia menciptakan 13 karuman tiada tara, mahakarya di dunia musik. Tua Arsa, kamu harus memenangkan babak ini agar semua cendekiawan dunia benar-benar tunduk. Aku nggak percaya kamu bisa mengubah musik. Begitu kamu mengaku kalah atau nggak berani bertanding, aku punya alasan untuk langsung pergi. baik, aku terima tantanganmu di babak terakhir ini. Kalau aku menang, dan kamu tetap gak mau tunduk padaku, gak perlu aku turun tangan. Istri-istriku gak akan membiarkanmu lolos. Aneh sekali, aku malah tiba-tiba ingin ditusuk mereka. Kamu nggak mungkin bisa menang. Kalau begitu tunggu dan saksikan. Suamiku ternyata juga mahir bermusik. Aku bahkan sendiri tidak tahu. Lagu 13 keharuman tiada tara milik Aswan ini terkenal di mana-mana. Bahkan para penyanyi di Pavilion Amala semua bisa menyanyikannya. Lagu itu memang hebat dan melegenda. Peluang Tuan Arsa kali ini sangat tipis. Jangan khawatir, nanti kalian akan tahu betapa hebatnya suami kita ini. Lagu ini didedikasikan untuk setiap anak muda yang memiliki mimpi di masa yang kacau ini. Sungguh melodi yang menyentuh hati, seakan bangkitkan kenangan terdalam di lubuk hatiku. Sistem, lakukan undian sekarang! Bagaimana lagunya?
Gak kusangka di dunia ini ternyata ada pria sesempurna ini. Aku beruntung bisa bertemu dengannya. Bagus. Begitu afeksinya mencapai 60, hadiah tingkat epik akan terbuka. Aku mulai menantikannya. Bagaimana dengan afeksi Karin? Kalau nggak segera kamu tingkatkan, kamu akan disalip lawan. Tuan benar-benar sangat berbakat. Belum pernah kami lihat seumur hidup ini, kami bersedia mengabdi pada Tuan. Kamu bagaimana? Apa masih menyangkal? Nggak boleh setuju. Jangan sampai setuju. Terima kasih Tuan, aku bersumpah mengikuti Tuan sampai mati. Atas nama aku, umumkan pada semua orang hebat di penjuru negeri untuk bergabung dengan kita. Ribuan kematian gak akan aku sesali. Kenapa kamu juga ikut berlutut? Nanti aku nggak punya kesempatan lagi untuk menjatuhkannya. Ya Tuhan, kenapa harus ada dia kalau sudah ada aku? Suamiku, kamu selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Istri kedua akhirnya mencapai afeksi 100. Hadiah tingkat dewa bisa dibuka. Suamiku, ini catatan pengeluaran militer dalam sebulan terakhir dan estimasi pengeluaran untuk bulan depan. Istri ketiga aku memang pantas lahir dari keluarga pedagang. Benar-benar direktur keuangan sejati sejak lahir. Bagus. Suamiku, tinju militer yang kamu kembangkan sudah dilatih semua pasukan. Mereka cepat menguasainya. Aku yakin sebulan lagi para prajurit yang baru direkrut itu siap untuk terjun ke medan perang. Kalian semua sudah bekerja keras. Tuan Arsa, aku mencegat surat rahasia dari Arno. Isinya mendesak Yasa agar mengirim pasukan untuk menyerang kita. Tapi Yasa penakut dan takut berperang jadi terus menunda serangan. Saat ini ada 30.000 kavaleri hitam berzirah menuju wilayah Sada. Diperkirakan tiba dalam 10 hari. Nggak kusangka Arno akan turun tangan langsung. Sepertinya perang ini nggak bisa dihindari. Tapi sekarang, stok pangan dan jumlah jenderal kita masih belum cukup. Aku harus cari solusi. Istriku? Kenapa wajahmu terlihat murung? Kazira, Lesti, dan si penggoda itu, semua bisa membantumu. Cuma aku yang gak bisa berbuat apa-apa. Diam-diam mereka bilang aku cuma tukang makan. Nggak apa-apa. Jadi tukang makan yang bahagia bukannya bagus. Suamiku, Hah? apa kamu juga membenciku? Dan mau menceraikanku? Enggak. Jangan menangis. Nggak apa-apa. Sekarang Lesti dan Karin bisa membuka undian tingkat dewa. Undian Lesti akan kujadikan kartu as untuk menyelamatkan nyawaku. Karin itu putri ketiga Hanuk. Pasti hadiahnya juga nggak buruk. Coba lihat, siapa tahu ada kejutan. Sistem, aku mau undian. Sekarang dibukakan hadiah tingkat dewa milik Karin. Memberi hadiah pada Tuan, beras, kedelai, dan lobak, masing-masing 40.000 ton. Beras, kedelai, dan lobak. Kenapa semuanya makanan? Mau makan? Suamiku, aku baru memeriksa beras di lumbung-lumbung ini. Jumlah totalnya mencapai 40.000 ton. Cukup untuk 100.000 pasukan selama setahun. Kita nggak perlu lagi khawatir soal pangan. Bagaimana caramu melakukannya? Merencanakan semua dengan matang, seakan semua kesulitan di dunia ini bisa dia selesaikan dengan mudah. Aku merasa jatuh cinta padanya hingga gak bisa berpaling lagi. Nara mulai jatuh cinta sendiri. Saat afeksinya mencapai 60, aku bisa melakukan undian lagi. Kedelai yang kuhitung juga ada 40.000 ton, meski bisa mengganjal lapar, kalau kebanyakan perut jadi kembung dan sakit. Gak sepraktis beras. Istriku, jangan khawatir. Manfaat hebat kedelai sudah kutulis di sini. Kedelai? Ternyata bisa diolah jadi tahu dan susu kedelai. Bahkan bisa jadi kulit tahu. Suamiku, kamu sungguh berpengetahuan luas dan berbakat. Semua manfaat ini belum pernah aku dengar sebelumnya. Aku akan suruh orang dapur mempelajarinya dan coba membuatnya sesuai caramu. Gak perlu, aku sudah bisa. Kenapa kalian menatapku begitu? Aku karena lama tinggal di istana, jadi sudah lihat banyak hal. Karena itulah, aku belajar sedikit lebih cepat. Bagus. Istriku, mulai sekarang urusan makan para prajurit kuserahkan padamu. Baik. Untuk merebut hati pria, harus memenangkan perutnya dulu. Kalau para prajurit makan dengan baik, akan lebih bertenaga saat berlatih. Iya, serahkan saja padaku. Akhirnya aku menemukan nilai keberadaanku. Karin, semua ini buatanmu? Teksturnya lembut dan aromanya sedap. Kalau Karin yang pegang dapur, para prajurit akan sangat beruntung. Ayo suamiku, makan tahuku. Bagus. Enak.
Meski aku sudah dengan tulus bersumpah setia pada Tuhan, tapi aku sungguh gak bisa terima adegan seperti ini. Kenapa kita yang sama-sama begitu tampan ini, kamu justru bisa memiliki 4 istri secantik bunga? Akan kubuktikan pada Nara kalau akulah takdir sejatinya. Gak perlu. Aku gak sakit. Gawat. Ayamku, Wan, di luar ada 2 pendekar ingin bertemu Anda, tapi rasanya agak janggal. Nah, begitu. Lain kali lapornya harus seperti itu. Bejana itu beratnya 1 ton, tapi mereka mengangkatnya dengan 1 tangan. Dari segi kekuatan saja, mereka jauh melampaui tingkat Grandmaster. Kamu, Arsa, pemimpin pasukan pemberontakan negara ini? Benar? Boleh tahu nama besar 2 pendekar ini? Aku Cakrawanta, dan ini adikku Jatiwanta. Ternyata benar mereka berdua. Mereka adalah pemimpin bandit terkuat di wilayah Wista. Punya hampir 8.000 orang. Sejak awal berdiri, mereka melawan pemerintah, merampok orang kaya, membantu orang miskin. Nama mereka cukup harum sebagai ksatria. Aku pernah mengajak mereka bergabung, tapi mereka terlalu tinggi hati. Nggak mau tunduk pada orang lain. Kedatangan mereka kali ini jelas nggak berniat baik. Saat ini pasukanku kekurangan jenderal tangguh. Kalau bisa menundukkan 2 orang ini, kekuatan kita akan berlipat ganda. Karena kamu sudah tahu siapa kami, mari kita berbicara terus terang. Kedatangan kami hari ini untuk meminjam uang pada Ketua Arsa untuk menutupi biaya militer di markas kami. Kami nggak pinjam banyak. Cukup isi bejana ini dengan emas dan perak, kami langsung pergi. Suamiku, mereka sepertinya datang untuk merampok. Gampang saja. Kalian berdua ksatria yang langka di masa kekacauan ini. Karena sama-sama ingin menumbangkan Kina. Kenapa nggak bergabung di bawah komandoku dan jadi jenderal? Urusan logistik dan biaya militer, semuanya akan kutanggung. Orang yang mau merekrut kami sudah banyak. Di antaranya, ada penguasa pemberontak yang punya ribuan prajurit dan menguasai banyak kota. Kalian 1 kota aja nggak punya, malah menjadikan desa perkemahan ini sebagai markas besar. Masih berani menyuruh kami tunduk. Benar-benar lucu. Negara 2 Raku ini baru sebulan berdiri, sudah menambah 20.000 pasukan. Bahkan, Ason pemimpin sastra Kina sudah menyatakan kesetiaannya. Merampas wilayah cuma soal waktu. Di zaman yang kacau ini, kalau mau membangun jasa dan prestasi, mengandalkan tenaga kasar saja nggak cukup. Kalau kalian tunduk padaku, aku jamin dengan integritasku, pasti akan memimpin kalian berdua mencapai kejayaan besar. Sudah cukup, kami nggak butuh bualanmu. Aku tahu kamu sangat cerdik, tapi yang kami kagumi, sosok pahlawan sejati yang nggak tergoyahkan. Begini saja, mari kita bertaruh. Kalau ada orang di pasukanmu yang mampu mengangkat bejana ini, kami akan tunduk. Tapi kalau enggak, silakan Ketua Arsa isi bejana ini dengan perak. Suamiku, jangan. Bejananya bernama Raja Penakluk. Konon dibuat saat Prana, pendiri Kina, memulai pemberontakannya. Selama 300 terakhir, selain dia, nggak ada yang bisa mengangkatnya. Mereka mengangkatnya bersama sudah merupakan keajaiban. Ketua Arsa, kalau nggak sanggup, segera suruh orang antar uangnya. Tuan Arsa, kamu calon penguasa yang akan membangun dinasti baru, bukan prajurit yang harus melawan ribuan orang. Nggak masalah kalau nggak bisa mengangkatnya. 2 orang ini meski berani dan piawai perang, tapi arogan dan sulit diatur. Lebih baik beri mereka uang lalu suruh pergi daripada merusak reputasimu. Orang sekuat ini mana mungkin dilepas? Harus ditahan dan bekerja untukku. Sistem, gunakan 100 poin atribut bebas ke kekuatan tempur. Poin atribut bebas, hadiah tingkat dewa. Dari istri pertama, akhirnya terpakai. Kekuatan tempur 168. Sekarang aku sudah di tingkat Grandmaster. Siapa bilang nggak ada yang bisa mengangkatnya? Aku ini jurus sastra dan bela diri di Kina. Sekarang giliranku jadi pusat perhatian. Raka, jangan gegabah. Beri mereka sedikit perak lalu usir mereka. Kalau kamu mau taruhan dan kalah, kamu akan jadi bahan tertawaan seluruh dunia. Nara. Tadinya aku ingin bersikap rendah hati. Saat bersama kalian, nggak kusangka malah membuat kita menjauh. Baik, aku nggak akan pura-pura lagi. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian kekuatan asli jurasastra dan bela diri di Kina. Nara, perhatikan baik-baik. Lihat siapa pahlawan sejati
di zaman ini. Aku lihat Raka tulus padamu. Kalian berdua sangat serasi. Apa yang kakak bicarakan? Aku nggak mengerti. Dasar wanita penggoda memang pintar berakting. Mana ada yang sepertimu, kerjanya cuma makan. Aku ingat sekarang, dia orang yang 3 tahun lalu meraih juara sastra dan bela diri sekaligus. Yang dijuluki naga terbang wajah giok. Namanya sempat menggambarkan dunia. Harusnya memang punya kemampuan. Kalau Tuhan gak menciptakanku, Kina akan dalam masa suram selamanya. Angkat bejananya. Wah, Si Raka ini ternyata boleh juga kemampuannya. Kalau Tuhan gak menciptakanku, Kina akan dalam masa suram selamanya. Angkat bejananya. Si Raka ini ternyata boleh juga kemampuannya. Gak bisa diangkat. Cuma segitu. Inikah jenderal tangguh bawahanmu? Lemah kayak anak ayam. Kalah ya kalah. Cepat isi dengan perak. Kalah ya diterima. Tapi siapa bilang kami kalah? Jagoan di pihakmu si juara sastra dan bela diri. Kamu mau bocah tampan ini dan keempat istrimu ikut mengangkatnya juga. Suamiku, biar aku coba. Nggak perlu. Aku ada di sini. Istriku nggak perlu turun tangan. Biar aku saja. Kamu, Ketua Arsa, kulitmu halus dan lembut. Jangan sampai melukai diri sendiri. Kalau aku menang, bisakah kalian berdua tepati janji untuk tunduk padaku? Sekali terucap, pantang ditarik kembali. Aku juga. Suamiku, jangan. Bejana ini sangat berat. Menggendongku saja kamu gak kuat. Itu artinya Tuan Arsa nggak mencintaimu. Tapi kali ini kamu sepertinya akan mempermalukan diri. gak perlu khawatir, Arsa sangat kuat. Karena dia berani menyanggupi, pasti ada caranya. Suamiku semangat. Hah, Ketua Arsa, kalau memang gak sanggup, jangan dipaksakan. Aku menghormatimu sebagai pahlawan. Mengaku kalah bukan hal memalukan. Semua poin atributku sudah aku alokasikan ke kekuatan. Meski tanpa teknik bertarung, kekuatan murniku mampu menghancurkan Grandmaster. Mengangkat bejana seberat 1000 kilo ini rasanya seperti mainan. Karena sudah memilih memberontak, kita harus jadi penguasa di zaman kacau ini. Sekarang, apa aku sudah layak menundukkan kalian? Ketua Arsa, kamu memang benar-benar punya kekuatan yang mengguncang dunia. Bahkan melampaui Pramah, pendiri dinasti Kina terdahulu. Aku rela mengikuti Tuan, sekalipun harus menumpahkan darah dan nyawa. Aku juga. Mana mungkin. Bahkan dalam hal kekuatan fisik dia juga menghancurkanku. Kenapa harus ada dia kalau sudah ada aku? Pilihanku memang gak salah. Setelah kejadian ini, nama besar Arsa si Macan Selatan akan bergema di 3 wilayah Kina. Keberhasilan Tuan membangun kerajaan cuma tinggal menunggu waktu. Suamiku begitu kuat. Aku sangat menyukainya. Mereka semua nggak tahu. Tiap kali suamiku memelukku, tenaganya selalu hebat. Aku juga mau jadi bejana itu diangkat tinggi-tinggi oleh Tuan Arsa. Selain menundukkan 2 jenderal perkasa, istri-istriku juga makin mencintaiku. Menjadi pahlawan di masa kacau ternyata rasanya lumayan juga. Oh, gawat. Di sini, Gawat, celaka. ada apa? Ini soal Ibu Karin. Tuan, ayo cepat lihatlah. Apa? Karin kembali dapat masalah. Karin? Suamiku, Pak Kasno bilang terjadi sesuatu padamu. Kulihat kamu baik-baik saja. meneruskan keturunan untuk suami, melanjutkan garis keluarga, bukankah itu urusan paling penting? Aku sedang membahas taktik dengan mereka. Kavaleri hitam berzirah 3 hari lagi tiba. Tapi, kesehatanmu juga sangat penting. Lagi pula, Kazira dan Lesti, keduanya sudah hamil. Cuma aku yang belum. Si penggoda itu juga bilang, aku cuma ayam yang bisa berkokok, tapi nggak bisa bertelur. Sudah, jangan menangis. Kalau begitu, aku temani kamu malam ini. Urusan militer bisa dibahas nanti. Ayo, sini. Suamiku,
Malam ini aku khusus pakai stocking yang kamu ciptakan. Apa kamu suka warna ini? Aduh, kelemahanku benar-benar digenggam erat oleh mereka. Suamiku, kata Kazira dan Lesti melakukannya 2 kali berturut-turut memperbesar peluang untuk hamil. Bagaimana kalau kita coba perbaiki sekali lagi? Bukankah ini namanya memaksa pria? Celaka! 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 Gawat! Pak kasus larut ini pasti ada urusan penting denganku. Aku akan segera kembali. Suamiku, kamu gak boleh karena ada yang baru, lalu melupakan yang lama. Tenang saja. Yang baru itu cuma kesenangan. Yang lama barulah cinta. Ada apa? Ketua Nara mendapat informasi penting dan ingin membicarakannya dengan Tuan. Jangan-jangan Yasasi gubernur wilayah Sada akan mengerahkan pasukan. Sumpah setia seteguh gunung, cinta seirama, tiada bertepi. Dulu aku terlalu pengecut. Gak berani menyatakan perasaanku pada Nara. Hari ini, dengan 2 baris puisi peneguh janji ini, pasti bisa merebut hatinya. Arsa si brengsek, untuk apa larut malam ke kamar Nara? Aku tahu, pasti dia mengancam dan membujuk Nara. Hingga Nara terpaksa bersandiwara. Dia dipaksa. Salah. Kenapa Nara malah melarikan masuk ke kamar? Aku tahu. Pasti membahas urusan militer. Pasti begitu. Ketua, jangan begini. Kalau dilihat orang, bisa jadi bahan gosip. Tunggu, ada yang aneh. Si Brendal ini harusnya kehilangan kendali dan memaksa Nara. Kok malah sopan begini? Pinggangnya bukan sembarang pinggang, tapi bagai pedang lengkung pencabut nyawa, benar-benar mematikan. Dasar pria busuk, mulut bilang gak mau tapi tubuhnya jujur. Tuan Arsa, masa kamu belum mengerti perasaanku? Di masa yang kacau ini, kamu satu-satunya pria yang membuat hatiku berdebar-debar. Aku sudah bersumpah seumur hidup ini, gak akan menikahi siapapun selain kamu. Apa? Kamu cuma punya perasaan padanya? Lalu aku ini apa? Aku sudah punya 3 istri. Gak bisa kecewakan mereka. Tapi, kamu sudah menunjukkan cinta padaku. Maaf, harusnya aku gak berada di sini. Lebih baik aku pergi. Pria brengsek itu sudah ambil untung dariku. Malah menyuruhku menyatakan cinta duluan. Tapi bagaimana lagi aku menyukaimu? Tuan Arsa, aku gak menuntut apa-apa. Asal setelah kita menikah, setiap 7 hari sekali, Tuhan memanjakan hamba. Hamba sudah sangat puas. Istri-istriku, bukannya suamimu ini genit, tapi demi keberhasilan pemberontakan. Aku harus meningkatkan afeksi Nara. Lagi pula dia wanita, sebatang kara dan hidupnya susah. Masa aku gak punya sedikit belas kasih? Terima kasih atas kasih sayang Nona Nara. Gak ada lagi yang perlu aku katakan. Nyawa Arno akan kuambil. Dendam kesumat keluarga Maja akan kubalaskan untukmu. Katakan saja, apapun keinginanmu. Aku menginginkanmu. Nara. Tidak. Jelas-jelas sudah sepakat. Kamu bilang seminggu sekali, bukan sekali berarti seharian penuh. Aku gak akan percaya lagi kata-kata wanita. Tuan Arsa, kenapa kamu buru-buru pergi? Apa aku gak cukup baik? Wah, baru 1 hari, kok afeksinya naik sebanyak ini? Nara, kamu aneh. Celaka! Celaka! Wakil Jenderal Yasa, wilayah Sada, memimpin pasukan ke sini. Jaraknya tinggal 5 km lagi. Mereka bawa berapa orang? 20 orang. Kalau kita berapa orang? 20.000 orang. Lalu apa yang kamu takutkan?
Tiap hari teriak gawat terus, membuat orang panik. Ayo. Ganti ucapan. Terus aku harus bilang apa? Ketua Arsa, kami tulus ingin bergabung denganmu, menyusun rencana besar. Dia juga undang Ketua Arsa berunding di kota wilayah Sada. Mohon Ketua Arsa harus datang. Ini jelas-jelas jebakan. Trik anak kecil. Aku pun bisa melihatnya. Pasukan Arno tiba dalam beberapa hari. Yasa menggunakan rencana ini. Pertama, ingin membuktikan pada Arno, meski belum mengirim pasukan, dia bukan gak berbuat apa-apa. Kedua, kalau kamu mau datang, dia bisa lebih dulu memasang jebakan dan meraih jasa besar. Cara Yasa ini memang penuh celah, tapi baginya, ini sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Hal sesederhana ini saja kamu gak bisa lihat. Kecerdasanmu paling cuma setara anak 6 tahun. Kamu... Tuan Yasa benar-benar tulus ingin berpihak padaku? Benar sekali, Tuan. Bersumpahlah, kalau bohong, punya anak laki-laki tanpa anus, punya anak perempuan mirip gorila. Hamba bersumpah demi langit. Gak ada kebohongan sedikit pun. Untungnya aku mandul. Baik. Kalau Tuan Yasa setulus ini, besok aku datang sendirian untuk bertemu dan merencanakan urusan besar. Pantas cuma petani. Tipu daya semudah ini gak bisa kamu lihat. Besok hari kematian, dasar sampah. Soal 4 istrimu itu, kelihatannya subur semua. Pasti akan kerebut satu. Ketua Arsa memang Ketua Arsa. Hamba akan segera kembali untuk melapor. Tuan Arsa, ini jelas-jelas jebakan. Kenapa tetap mau pergi? Arno memimpin pasukan, gak sampai 2 hari pasti tiba. Sekarang kita cuma punya beberapa benteng gunung. Sekalipun menang, kerugiannya pasti besar. Tapi kalau kita lebih dulu menguasai beberapa kota di wilayah Sada, situasinya akan berbeda. Tapi kalau besok berangkat, kalau kamu bawa pasukan besar, Yasa pasti gak akan muncul. Kalau cuma bawa beberapa ratus pengawal, pasti akan jatuh ke perangkap si brengsek itu. Jangan khawatir, istriku. Aku sudah punya siasat jitu. Peralatan dari hadiah tingkat dewa istri pertama sebelumnya. Akhirnya bisa dipakai. Suamiku, ini bagaimana cara pakainya? Benda ini bernama alat kesetaraan umat. Sebelum digunakan harus berteriak keras. Raja dan bangsawan memangnya terlahir mulia. Lalu tarik pelatuknya perlahan. Maka musuh bisa dibunuh dengan mudah. Kalau kamu cuma bawa beberapa pengawal dan membawa senjata ini, dengan serangan mendadak, kita bisa bunuh Yasa. Meski dikepung ratusan prajurit, kekalahan bisa diubah jadi kemenangan. Itu benar. Jadi rencanaku untuk besok, Zira dan Nara ikut denganku. Yasa pasti akan lengah. Dan saat itu, kita langsung menyerang. Tangkap pemimpinnya dulu. Baik. Tuan Arsa, kamu selalu memberiku kejutan. Aku gak sabar besok bersama Tuan Arsa maju ke medan perang. Suamiku, aku juga ingin ikut denganmu. Lihatlah, belakangan ini aku juga berlatih. Lihat tanganku, semuanya berotot. Baik. Ya. Benar sekali suamiku, ajak kami juga. Aku dan Karin, meski gak punya kemampuan seperti Kazira dan Nara, kami ingin meringankan bebanmu. Baiklah. Besok kita berlima. Pergi bersama-sama. Afeksi Nara kini sudah menembus 60. Bisa membuka hadiah tingkat epik. Aku jadi penasaran. Target afeksi tingkat S akan memberiku hadiah seperti apa? Sistem, aku mau undian. Sekarang membuka hadiah epik milik Nara. Infanteri 30.000, kavaleri 5.000, dan 5.000 pemanah. Sekarang aku sudah punya 30.000 pasukan. Ditambah semua ini sudah cukup untuk mengimbangi pasukan Arno. Raka, Aswan, terima perintah. Hadir. Kuperintahkan kalian jadi sayap kiri dan kanan, memimpin 50.000 pasukan, bergerak 2 arah berangkat malam ini. Kepung kota Sada dan Ligar, kepung rapat, tapi jangan menyerang dulu. Tunggu perintahku. 50.000 pasukan? Kita nggak punya sebanyak itu. Aku punya 40.000 pasukan elit, disembunyikan 30 km di utara, di lembah pasukan tersembunyi. Bawa token perintahku untuk mengerahkan mereka. Ternyata Tuan punya kartu truf. Aku saja sama sekali nggak tahu. Benar-benar seorang dewa. Kalau benar ada 40.000 pasukan elit berkemah di sana, aku akan tunduk padanya. Ayo istri-istriku, akan kuajari kalian cara pakai senjata ini. Gak perlu iri dengan hidup orang lain. Lihat perspektif yang berbeda, kamu akan temukan kebahagiaan pasti ada di sekitarmu. Tuan-tuan sekalian, tolong beri kami sedikit makanan, tolong selamatkan anakku.
sudah berhari-hari nggak makan dan terkena masuk angin. Cepat, ambilkan obat 6 rasa yang diracik Arsa. Terima kasih. Kalian pengungsi yang melarikan diri? Kami melarikan diri ke sini dari perbatasan Hanuk dan Kina lalu bertemu bandit. Sudah 7 hari kami nggak makan. Kami bahkan nggak punya tempat tinggal. Ibu. Rima, anakku, akhirnya kamu sadar. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan. Ini sedikit perak yang kumiliki. Tolong simpan baik-baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jaga diri kalian. Alangkah indahnya kalau kekacauan ini berakhir. Pasti akan berakhir. Masih berani tinggal di sini? Cepat pergi. Cari mati. Ketua Arsa, aku cuma khawatir pada rakyat hina ini akan mengganggu Anda. Mereka pengungsi yang melarikan diri. Mengapa Tuan Yasa nggak buka gerbang dan biarkan mereka masuk kota? Tapi, Ketua Arsa, kamu bilang apa? Sekarang dunia sedang kacau. Nyawa dianggap rumput liar. Orang tua, orang lemah, wanita, dan anak-anak gak ubahnya binatang. Membiarkan mereka hidup cuma buang-buang makanan. Gak beda dengan hewan. Gak beda dengan hewan. 30 km sebelah utara, ada tempat bernama Kabupaten Sona. Di sana ada pembagian bubur gratis. Kalian bisa mengungsi ke sana. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Ayo. Nyawa sendiri saja gak ketolong, sempat-sempatnya mengasihi orang hina. Kalau begitu, 4 istrimu yang cantik jelita, aku dan Tuan Yasa akan membantu menikmatinya. Jalan. Ketua Arsa, tunggu. Tuan, kami sungguh-sungguh ingin bergabung untuk mencegah kesalahpahaman. Sebelum Ketua Arsa masuk kota, izinkan hamba memeriksa tubuh Anda. Gak masalah. Kalau begitu selanjutnya, giliran keempat Nyonya. Biar aku bersenang-senang dulu. Istri-istriku, apa juga pantas disentuh budak seperti kalian? Pergi. Kamu... Jenderal, tolong jangan marah. Kami cuma wanita lemah. Mana mungkin kami membawa senjata. Oh, ini cuma mainan yang aku hadiahkan untuk anak-anak. Benar-benar untuk menghibur anak-anak. Iya. Piu piu piu. Benar, selain itu kami nggak bawa apa-apa. Suamiku datang dengan niat tulus. Inikah cara Tuan Yasa menyambut tamu? Inikah cara Tuan Yasa menyambut tamu? Kabarnya Tuan Yasa punya julukan tangan petir. Sehari-hari suka memainkan benda-benda kecil. Ini, anggap saja hadiah kecil dariku untuk Tuan Yasa. Ketua Arsa sangat bijaksana. Kalau begitu, silakan Ketua Arsa masuk kota. Omong-omong, Tuan kami ingin berunding secara rahasia. Jadi, cuma Ketua Arsa yang boleh masuk kota. Mohon keempat Nyonya beristirahat sejenak di rumah penginapan kota. Kami sudah siapkan hidangan lezat hanya untuk keempat Nyonya. Tuan, Arsa si bandit bilang cuma membawa keempat istrinya. Entah ada tipu daya atau enggak. Dari keempat istrinya, cuma Zira dan Nara yang bisa bela diri. 2 lainnya, cuma wanita lemah. Nggak perlu dikhawatirkan. Hanya saja, entah bagaimana ilmu bela diri Arsa itu. Nggak ada yang lebih memahaminya selain aku. Dia punya beberapa trik itu. Tapi masih jauh dari tingkat Grandmaster. Hanya saja, anak ini selalu memakai tipu muslihat yang nggak terduga. Bermain strategi? Seorang petani bisa menandingi aku yang seorang gubernur. Aku sudah susun rencana brilian. Tinggal menunggu dia datang. Pasti kubuat dia datang. Tapi gak pernah pulang. Tuan sudah memasang jaring maut. Apapun caramu, ujungnya cuma akan mati. Kalau begitu Tuan Arsa, silakan masuk kota. Baik. Tunjukkan jalannya.
Kedua bola ini, entah ukuran, berat maupun sentuhannya, aku sungguh menyukainya. Ketua Arsa sangat bijaksana. Aku bersulang untukmu. Di dalam bola ini tersimpan sesuatu. Anggaplah hadiah dariku untuk Tuan Yasa. Sebuah kejutan kecil. Oh, benarkah? Saat Tuan sendirian di malam hari, pelan-pelan saja memainkannya. Kita bahas urusan utama dulu. Jadi benar, nggak cari mati, nggak akan mati. Kalau kamu sungguh berniat menyerah, aku bisa tanpa pertumpahan darah menguasai 3 kota wilayah Sada. Tapi kalau kamu punya niat busuk lain, meski harus menyeret prajurit nggak bersalah, aku tetap akan membunuh. Melihat kamu masih tahu memberi upeti, akan kuberi kesempatan hidup. Sekarang juga, menyerahlah pada Tuan Arno. Aku masih bisa membelamu di depannya dan menyelamatkan nyawamu. Tuan Yasa memang sangat cepat berubah pikiran ya. Jadi sudah nggak ada yang bisa dibicarakan. Kupikir kamu ini pahlawan. Nggak kusangka setelah bertemu hari ini, ternyata sebodoh itu. Kamu sudah masuk dalam jaring maut yang kusiapkan. Negosiasi persyaratan, memang kamu pantas. Cuma kirim kroco-kroco begini. Terlalu nggak menghormati kekuatan 4 istriku kan? Dasar brengsek. Sekarang berlutut memohon belas kasihan. Aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau enggak, 4 wanita milikmu itu akan jadi mainan anak buahku. Pasukanku ini jumlahnya ada ribuan. Bencana jangan sampai menimpa istri dan anak. Aku sarankan, kamu jangan terlalu congkak. Aku justru mau congkak. Bukan cuma congkak, aku juga akan membuatmu berlutut memohon ampun. Aku tahu kamu banyak akal licik. Tapi arak yang barusan kamu minum, sudah kutuangi racun mematikan. Aku bukan cuma akan membunuhmu, juga akan menyentuh wanita-wanitamu. Aku punya ratusan cara permainkan sampai mati. Dan kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kamu benar-benar sudah memancing kemarahanku. Kalau begitu, ayo mulai. Baik, kalau begitu akan kuperlihatkan padamu. Bagaimana wanita-wanitamu dipermainkan olehku di telapak tanganku. Tuan Satma, ambil tindakan. Bayang sunyi di sungai dingin. Kawan lama di dunia persilatan. Pertemuan ini nggak perlu saling mengena. Ini bawahan Arno si Iblis, kepala 13 pengawal. Satma Mari sang Grandmaster. Konon setengah kakinya sudah melangkah ke ranah Grandmaster Agung. Kalian pikir aku bodoh? Mengundang kalian ke kota tanpa persiapan sama sekali. Belum lagi, di dalam kota, aku diam-diam sudah menyiapkan 500 algojo bersenjata. Cuma Tuan Satma saja, kalian gak akan bisa melewatinya. Teriak. Ayo teriak. Panggil aku suamiku. Aku mungkin masih mengampuni nyawa kalian. Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Dulu aku nggak mengerti maksudnya. Sekarang aku akhirnya mengerti. Bertarung ya bertarung. Kenapa banyak omong? Aku rawat pedang ini tanpa pernah menghunusnya. Gak kusangka. Hari ini justru harus kupakai membunuh 4 cecunguk seperti kalian. Baiklah kalau begitu. Hari ini akan kubuka mata kalian. Saksikan. Tebasan pedangku yang menggujang dunia. Tebasan dari langit. Bagaimana mungkin seorang petarung hebat setengah Grandmaster meninggal di tangan 4 wanita? Ternyata cuma segini tingkat kekuatan Grandmaster. Aku juga bisa kalau begitu. Tapi jurus tebasan dari langit tadi memang hebat. Sayang sekali omongannya kebanyakan. Nggak seperti kita, kejam dan sedikit bicara. Semuanya maju bersama! Ya! Hati-hati! Suamiku, musuh sudah sepenuhnya dibereskan. Suamiku, kami hebat kan? Kalian semua hebat!
Lihat. Menikah membuat 3 generasi berjaya. Punya istri seperti ini menghemat banyak tenaga. Oh, begitu. Jadi kamu bisa sampai sejauh ini dengan menjilat 4 wanita itu. Tapi hari ini, kamu sudah terkena racun mematikan. Paling lama, cuma bisa hidup setengah jam. Sekarang aku sudah mencapai tingkat Grandmaster. Racun biasa nggak berpengaruh padaku. Kamu membungkus racun itu dengan energi sejati. Kamu juga sudah mencapai tingkat Grandmaster. Baik, kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kamu si petani atau aku, tangan petir Yasa? Ini, konon tangan petir Yasa, kalau dilatih hingga puncak, setara dengan Grandmaster. Hanya saja, sebelum digunakan, perlu kerahkan kekuatan kedua tangan hingga titik maksimal. Jangan-jangan, rumor itu benar. Kamu memang punya sedikit pengetahuan. Tapi sekarang, kalau mau menghentikanku, sudah terlambat. Jangan. Mau kabur? Jangan bergerak. Jangan. Tuan. Mau kabur? Jangan bergerak. Jangan. Tuan. Sudah ku bilang jangan. Yasa sudah mati. Pasukanku yang berjumlah 50.000 orang sudah mengepung 3 kota di wilayah Sada. Kalian masih mau melawan? Sekarang Perdana Menteri pengkhianat berkuasa rakyat hidup menderita. Mulai sekarang, kalau mau hidup damai, ikutlah denganku menumbangkan kina yang sudah busuk ini. Aku jamin kalian semua punya pakaian dan makanan untuk dimakan. Kami bersedia menyerah. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Kami bersedia menyerah. Saat ini aku tiba-tiba mengerti, misiku datang ke dunia ini bukan cuma menjatuhkan rezim yang busuk dan membangun tatanan baru, tapi juga menang tanpa pertumpahan darah dengan kecerdikan. Para prajurit ini cuma demi sedikit upah untuk menghidupi keluarga sampai mempertaruhkan nyawa. Mereka juga orang-orang yang gak bersalah. Sialan, si brengsek ini berhasil kabur lagi. Akan aku laporkan semua ini pada Tuan Arno. Setelah membunuh Yasa, aku berhasil merebut 3 kota di wilayah Sada. Para prajurit bawahan Yasa setelah mendengar reputasiku, sebagian besar menyerah dengan sukarela. Yang gak menyerah, aku biarkan pergi dengan sendirinya. Arno menerima berita ini dan memimpin kavaleri hitam berzirah kembali ke ibu kota. Aku gak tahu konspirasi apa lagi yang sedang direncanakan. Tapi aku tahu aku harus pulihkan kekuatan sekaligus merancang strategi perkembangan ke depan. Hormat kedua, hormat pada bumi dan langit. Hormat! Pengantin saling memberi hormat. Antar pengantin ke kamar pengantin. Suamiku, ayo kita juga masuk ke kamar pengantin. Leo dan Willy, sebagai orang yang sudah berpengalaman, aku harus menasihati kalian berdua. Kami mau bicara sebentar. Kalian kembali dulu ke kamar. Tunggu kami. Tuan, ada apa ya? Bisakah dibicarakan nanti? Iya, hari ini adalah hari bahagia kita. Benar. Kalian semua senang. Aku bagaimana? Apa tubuhku sanggup menahannya? Ayo sini. Ayo. Pangeran Adhika, aku putuskan memaksa Raja Nares turun tahta dan menggantikannya. Kumohon Yang Mulia kerahkan 300.000 pasukan bersatu denganku memusnahkan Hanuk dan membagi rata dunia ini. Aku memberi Arno berbagai siasat, terus mengangkatnya hingga ke posisinya sekarang. Tapi karena kemunculan mendadak orang bernama Arsa, rencanaku jadi terganggu. Kini kekacauan internal Kina belum juga usai, dan terus berperang melawan Hanuk hanya akan membawa kehancuran. Arno benar-benar bodoh. Tapi bandit bernama Arsa itu ternyata cukup hebat. Bahkan aku seorang penjelajah waktu dari era modern, sampai memandangnya dengan hormat. Sistem, menurutmu bagaimana? Sini, kemari. Sebagai yang sudah berpengalaman, aku ingin nasihati kalian sedikit. Pernikahan itu tanggung jawab. Tanggung jawab? Sebuah keteguhan hati. Keteguhan hati? Urusan di dalamnya sangat rumit. Rumit? Kalau nggak bisa mengendalikan diri, Hah?
Suamiku, jangan-jangan kamu cari alasan sengaja mau kabur ya? Jangan lupa, kamu masih punya misi. Enggak. Suamiku, Ya. jangan bilang kamu meremehkan kami sampai nggak mau kasih jatah barang sekalipun. Enggak. Masih berani bicara. Kamu sendiri kan tahu sebenarnya seberapa kuat dirimu. Tuan Arsa, kenapa terburu-buru pergi begitu? Tuan, kalau nggak ada urusan, kami pamit dulu. Ada urusan. Kita sudah lama saling kenal. Tapi aku belum tahu nama asli kalian. Oh, iya benar. iya benar. Kami selalu pakai nama julukan, lupa melapor nama pada Tuan. Iya. Aku Danu Darya. Aku Gana Darya. Danu. Gana, masuklah ke Masuklah ke pelukanku. pelukanku. Ayo pergi, nggak usah banyak bicara Ayo, lagi. Pergi. Suamiku, Ayo pergi. Ayo pergi. Tunggu. Hari ini sebenarnya aku minum sedikit. Kondisiku hari ini benar-benar buruk. Ingin tahu kelanjutannya? Sampai jumpa di season selanjutnya.